sudah 14, tinggal 6 mahasiswa. Harapannya semua selesai malam ini ya, agar kita bisa segera fokus ke materi kembali. Untuk pertemuan malam ini berarti pertemuan ke 78. Pertemuan 78. Jadi jangan lupa di list lagi kehadirannya di grup, atau nanti ketuanya juga membantu kontrol ya. Jadi yang benar-benar mengikuti itu nanti yang hadir, yang isi list kehadiran. Nah, untuk malam ini nanti kita yang utama melanjutkan bagi yang belum maju, harapannya bisa maju semua. Kemudian nanti juga kita lanjutkan materi. Nah, kaitannya dengan sisa pertemuan kita, itu nanti di pertemuan ke 11, 12 ya, itu formatif. Nanti di pertemuan 11-12 berarti itu satu malam ya, 2 sesi, satu pertemuan 2 sesi. Jadi malam ini kan 7-8, nanti ada maju dan juga ada materi, nanti materinya dilanjutkan ke pertemuan berikutnya, itu di sesi ke 9-10, nanti di sesi ke 11-12, kita nanti coba formatif, ya. Kemudian di sisanya itu nanti akan saya jelaskan mengenai bagaimana menyusun makalah, kita pembagian kelompok, ya, membentuk kelompok. Kemudian nanti UAS-nya itu adalah presentasi. Jadi presentasinya itu dari makalah. Jadi misal nanti akan dibentuk menjadi 3 kelompok. Satu kelompok berarti jumlahnya ada yang 7, ada yang 6. Nanti satu kelompok itu akan menyusun makalah. Di dalam makalahnya itu nanti materi tentang etika dan profesi ya, etika profesi dan psikologi. Nanti kita akan bahas bersama di situ. Jadi kita akan diskusi bersama, dan yang menjadi pembicara itu dari mahasiswanya. Nanti saya akan memantau jalannya diskusi itu. Termasuk nanti ada sesi tanya jawab. Nanti ketika ada yang kurang sesuai akan saya luruskan, saya jelaskan. Tapi kalau sudah baik penjelasannya, ada yang bertanya dan dijawab dengan baik juga, nah berarti paling tinggal saya berikan komentar. Itu nanti di pertemuan setelah itu ya, setelah pertemuan ini selesai, mungkin nanti masih kurang pertemuan, artinya digunakan untuk UAS. Jadi UAS-nya itu biasanya kan tertulis. Jadi setelah pertemuan selesai tertulis, ini setelah pertemuan selesai mungkin masih ada pertemuan lagi untuk presentasi. Jadi satu kelompok itu akan disediakan waktu minimal itu 1 sesi. 1 sesi per kelompok nanti. Tapi sebelum jauh kita membahas tentang UAS, ya, yang paling penting kita harus ketahui itu di pertemuan yang ke 11-12 itu ya, yang 11-12 itu nanti harapannya bisa mengerjakan formatif dengan baik. Caranya seperti apa? Caranya berarti pertemuan yang malam ini dan pertemuan besok itu benar-benar dipahami apa yang saya sampaikan gitu materinya. Karena fokus ambil materinya dari situ. Dari yang saya sampaikan malam ini, jika masih ada kesempatan ya, nanti
setelah teman-teman semua di sini maju selesai, atau sambil ya, misalnya ada yang belum maju tapi malam ini nggak bisa juga, tapi dengan alasan sedang sakit atau masih jalan atau bekerja gitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak maju karena belum jadi juga, yaitu nanti ditinggal saja. Oke, untuk yang sudah hadir di sini, yang 6 mahasiswa belum maju, ada semua? Selain Wildan, ada lagi? Selain Wildan. Ada lagi? Tapi yang ada di sini sudah maju semua dong. Selain Wildan tadi. Ini kan yang hadir 16. Tapi minimal kalau di sini ada sudah maju semua, berarti sisa 2 yang belum maju. Berarti Wildan sama siapa? Yang sudah di sini ada Lela Cahyu, Maisaro, Anggita, Mutiara, Rahmawati, Indri, Lulu, Lela, Nisa, Siti Ulfah, Irsad, Ria Nur, Mufidatur, sama Irlina. Siapa yang belum selain Wildan? Pak, maaf, Irlina. Siapa dulu nih? Carmila Harahap. Iya, Mister kemarin habis kerja saya udah maju. Suaranya kurang jelas. Lagi di mana? Lagi di jalan, Mister kan kemarin habis Irlina saya udah maju. Setelah siapa kemarin? Setelah Irlina, Mister, saya maju. Iya. Mister maaf ya, lagi di jalan. Oke. Berarti sudah 15. Berarti sudah 15, 5 lagi. Berarti selain Wildan 4 lagi. Aliza belum, Mister. Oke, Alisa, Wildan. Minimal ini sudah ada 2 di sini. Mau maju dulu siapa? Yang lain pada sudah ini. Alisa dulu apa Wildan dulu? Wildan duluan, Mister. Ya. Oke, Wildan, silakan. Kalau 7 menit lagi boleh gak, Mister? Berapa? 7 menit lagi, 19.20, setengah 8. Alisa dulu boleh, Alisa. Nah, kalau enggak, saya materi aja nih. Barangkali habis materi, Mister, boleh gak, Mister? Kalau alasannya belum selesai nggak boleh lah. Kalau alasannya lagi kerja, lagi sakit, boleh. Kalau alasannya belum selesai nggak boleh, berarti nggak ikut tugas. Gimana? Ini saya berikan kesempatan sebelum mulai materi. Mister, kalau itu ada pengganti tugasnya enggak, Mister? Pengganti tugas gimana? Ya kalau udah nggak ikut nggak ada. Nanti misalnya ada tugas lagi pun ya yang ini tetap akan dihitung diakumulasi. Kayaknya kalau misalnya ketinggalan satu tugas atau formatif, ruginya itu terhitung akumulasi untuk membagi gitu, misalnya ada 2 tugas 2 formatif, yaitu ikut untuk membagi tapi tidak dimasukkan nilainya, artinya nggak ada nilainya. Mister, kalau yang suruh revisi kirim kemana? Ke yang sama, emailnya sama. Sudah dikirim.
Udah. Gimana Wildan sama Alisa? Mau pas aja? Itu dan ganggu yang lain. Aliza dulu deh, Mister. Udah Alisa dulu. Pasti. Mudah-mudahan udah selesai Wildan. Ya. Silakan. Dimulai. Siapkan. Oke, HP Pak, laptop Alisa. Pakai HP, Mister. Ya, silakan. Udah keluar belum, Mister, layarnya? Ya udah, tinggal buka filenya. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Saya akan menceritakan kisah sukses seorang Bob Sadino. Bob Sadino lahir di Lampung pada 9 Maret 1933. Beragama Islam. Nama ayahnya bernama Sadino. Pendidikan Sadino, Bob Sadino di SD Yogyakarta pada tahun 1947. SMP di Jakarta pada tahun 1950. SMA di Jakarta pada tahun 1953. Bob Sadino pernah bekerja di Unilever pada tahun 54 sampai tahun 55. Karyawan Jakarta Liot, Amsterdam and Hamburg pada tahun 1958 sampai 1967. Beliau sekarang sudah mempunyai tunggal Kemcik Supermarket pada tahun 1969. Bob Sadino lahir di keluarga berkecukupan. Dia anak bungsu dari 5 bersaudara. Saat usia Bob 19 tahun, orang tuanya meninggal dan mewarisi seluruh harta kekayaan orang tuanya. Karena saudara kandungnya yang lain sudah dianggap mapan. Separuh kekayaan Bob dihabiskan untuk berjalan-jalan berkeliling dunia. Bob singgah di Belanda dan menetap selama kurang lebih 9 tahun. Di sana Bob bekerja di Jakarta Liot di kota Amsterdam, Hamburg. Ketika tinggal di Belanda, Bob bertemu pasangan hidupnya, yaitu Sulami Sujud. Pada tahun 1967, Bob kembali ke Indonesia dengan membawa 2 Mercedes miliknya. Salah satu mobil mewahnya dijual untuk membeli tanah, sementara yang satunya disimpan untuk disewakan. Bob mendadak susah karena suatu sebab. Pada saat Bob merintis usaha, ia bermodalkan 2 mobil mewah yang ia bawa dari Belanda. Bob akhirnya menjual salah satunya. Saat Bob keluar dari pekerjaan, membuat dirinya harus memutar otak agar bertahan hidup. Setelah itu, tercetuslah ide untuk menyewakan satu mobil tersisa dan ia sendiri yang menjadi supirnya.
Pada suatu ketika, Bob Sadino mengalami kecelakaan parah sehingga mobil yang ia gunakan sebagai mata pencariannya pun rusak parah. Tak lama kemudian, teman Bob menyarankan agar dia berternak ayam untuk melawan depresinya. Bob mengikuti saran dari temannya dan muncul ide untuk buka usaha. Bob memiliki usahanya dari nol bersama istrinya. Dengan usaha keras dan kesabaran, dia dan istrinya memiliki banyak pelanggan. Akhirnya Bob menjadi pengusaha sukses dan memiliki pasar swalayan tunggal yang dinamai Camp Chicks. Dalam waktu singkat, pasar swalayan Bob berkembang pesat. Udah, Mister. Untuk penjelasan secara eksplisitnya dari arah perilaku, tingkat usaha, dan tingkat kegigihannya. Dia saat mempunyai perusahaan swalayannya. Di sini ada mesti 5 kunci sukses dari Om Bob Sadino. Pertama, harus berani memulai. Dalam menjalankan roda bisnis, yang terpenting adalah harus berani action, berusaha dengan totalitas penuh, serta jangan takut untuk gagal. Kedua, jangan terlalu banyak analisis. Ketiga, tidak yang serba instan. Keempat, memiliki mimpi besar. Dan yang kelima, positive thinking, yakin. Udah, Mister. Itu dulu. Ini apanya? Ini 5 kunci suksesnya. Yang arah perilaku yang mana, yang tingkat usaha yang mana, yang tingkat kegigihan yang mana? Penjelasan itunya. Tingkat kegigihannya? Di papernya belum juga berarti ya? Iya, di papernya nggak aku cantumin, Mister. Iya, dibuat, dijelaskan juga ya. Oh iya, siap, Mister. Nah, nanti dikirim ulang ya, dibagi seperti teman-teman yang lainnya kan. Siap, Mister. Nah, cukup ya? Ya, Mister. Makasih banyak, Mister. Wildan? Ya, Mister. Oke, silakan. Clear nggak, Mister? Itu dari laptopnya nggak bisa langsung.
Endut. Mister Lemut. Mana sih? Gimana Wildan? Presentasinya mau lewat Assalamualaikum lupa Mister, jadi warahmatullahi nanti wabarakatuh. Halo Mister. Ya, coba dibuka filenya. Kelihatan Mister. sebentar Mister, file lewat Mister. Mister saya udah. Kemudian baca. Oh, dibantu untuk nampilinnya ya? Iya betul Mister. Iya. Oke. Yuk, Wildan mana? Lagi ini banget. Dia Mister lagi lemot banget. Sebentar Mister.
Udah, Mister. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri, nama saya Muhammad Gantari. Saya dari kelas KA53. Sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan ini dan saya mengakui ini kesalahan sendiri karena tidak bisa membagi waktu. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas etika profesi psikologi mengenai tentang biografi seorang. Saya mengambil salah satu pengusaha sukses yang ada di Indonesia, yakni Bos Tua atau Den Non. Beliau bernama Tirto Utomo. Pertama, Tirto Utomo atau Kuasin dikenal sebagai penembak salah satu produk air mineral kemasan yang terkenal sampai hari ini. Pria kelahiran 8 Maret 1930 ini sempat menjadi wartawan di harian. Namun dalam karirnya terjadi masalah, yaitu nasib buruk menimpanya tahun 1999. Ia diberhentikan sebagai Pinrepo. Akibatnya sumber keuangan keluarga menjadi tidak jelas. Setelah lulus, Tirto Utomo mengajukan surat lamaran kerja ke Permina atau perusahaan minyak nasional yang merupakan cikal bakal Pertamina. Ia diterima dan ditempatkan di pangkalan Brandan, di sana menggunakan air sungai. Berkat ketekunannya, Tirto Utomo akhirnya menanjak karirnya sehingga diberi kepercayaan sebagai ujung tombak pemasaran minyak. Namun, pada usia 48 tahun, Tirto Utomo pensiun dini menangani perusahaan miliknya, Aqua, PT Baja Putih, dan restoran Oasis. Aqua didirikan dengan modal bersama adik iparnya Slamet Utomo. Mereka mendirikan pabrik di Bekasi tahun 1973 dengan nama PT Golden Mississippi. Dan merek karyawan mula-mulanya berjumlah kurang. Mereka menggali sumur di pabrik di atas tanah luas 7.110 meter persegi di Bekasi. Setelah bekerja keras lebih dari setahun, produk pertama Aqua diluncurkan pada 1 Oktober 1974. Keluarga Tirto Utomo bukan lagi pemegang saham mayoritas karena sejak tahun 1996 perusahaan makanan asal Prancis Danone menguasai saham mayoritas. Brand utama mereka Aqua menjadi market leader di air minum dalam kemasan. Sudah, Mister. Kali ada hal yang Baru segini. Ya, jadi untuk yang Mister. direction of behavior-nya apa, level of effort-nya apa, level of resistance-nya apa, yang penting itu bukan hanya sekedar perjalanannya, karirnya gitu. Bisa direvisi, Mister. Jadi nanti dikirim ulang ya. Maaf, Mister. Ada lagi yang ingin maju? Mister Ilham lagi lembur dia kerja Mister. Dia belum maju. Hari ini lembur ya. Ada lagi yang belum maju tapi sudah hadir? Sudah semua ya?
Kalau sudah semua, saya coba share screen ya. Harapannya semuanya bisa memantau dengan baik ya apa yang saya sampaikan, menyimak, memahami. Nanti mungkin ada sedikit ya, komunikasi dua arah ya. Jadi bukan hanya dari saya, mungkin nanti ya mungkin ya nanti ada beberapa hal yang perlu saya juga mungkin bisa minta penjelasan dari kalian dulu atau mungkin bisa menambahkan contoh dan sebagainya. Artinya nanti mungkin bisa saja saya panggil. Nah itu yang nanti harapannya walaupun di sini untuk mendukung juga termasuk saya biar jaringannya di situ tidak terlalu terganggu, tidak on kamera, masalah semuanya juga. Yang penting nanti tetap semuanya menyimak gitu ya. Kalau hanya hadir nama kemudian tidak mengikuti nanti akan di-upload. Oke. Yang saya tampilkan di sini sudah bisa dilihat di situ. Sudah, Mister. Sudah, Mister. Jadi ini langsung akan digunakan ya materinya untuk formatif sehingga harus tuntas dalam memahaminya. Artinya ketika saya jelaskan ada yang ingin ditanyakan segera ditanyakan. Keaktifan juga akan cukup mempengaruhi ya untuk nilainya. Kemudian nanti juga saya perlu diskusi dengan teman-teman semua di sini. Artinya harapannya on terus ya untuk mengikuti gitu perkuliahan ini. Oke, jadi nanti untuk semua materi tentang disiplin ini ya yang ada di PowerPoint ini, inilah yang nanti akan masuk ke dalam soal-soal di dalam formatif. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa baik semuanya, bisa paham, bisa mengerjakan dengan baik. Oke, yang pertama di sini tentu saja kita coba pahami dulu apa arti disiplin ya. Kalau disiplin kerja berarti disiplin di lingkungan kerja. Misalnya di kantor, berwirausaha, ya artinya di situ yang berkaitan dengan disiplin dalam bekerja, disiplin di lingkungan kerja. Itu kalau misalnya kita lebih khusus membahas tentang disiplin kerja. Tapi untuk bisa memahami itu kita coba pahami dulu untuk kata dasarnya di sini adalah disiplin. Jadi kita ingin tahu apa arti disiplin. Nah, disiplin di sini secara umum ya, ketika kita bisa garis bawahi arti dari disiplin itu ada 3 hal, yaitu sikap mental, kemudian ada paham terhadap aturan yang ada, yang kemudian terakhir itu ada sikap untuk mematuhi peraturan. Yang pertama sikap mental, pemahaman terhadap peraturan, sikap mentaati peraturan. Mungkin kita langsung coba lihat dulu di slide berikutnya untuk bisa memahami apa itu disiplin. Jadi mirip dengan kita belajar motivasi kemarin. Motivasi itu ketika ya satu kata motivasi punya definisi, ketika itu dibagi menjadi 3 bagian, ya, kebetulan sama-sama 3 ya, dibagi menjadi 3 bagian, itu ada direction of behavior, ada level of effort, dan ada level of resistance. Ada arah perilaku, jadi seseorang ingin melakukan apa, ingin menjadi apa, bagaimana untuk bisa menjadi itu dan sebagainya, itu sudah ada di direction of behavior. Arah perilakunya mau seperti apa, mau menjadi apa, mau melakukan apa saja dan sebagainya, itu ada di
direction of behavior, arah perilakunya seperti apa. Mungkin misalnya Wildan suatu saat ingin menjadi pengusaha yang sukses. Jadi dia sudah memiliki planning yang sangat matang di situ. Dia sambil bekerja, mengumpulkan modal misalnya, sambil kuliah untuk meningkatkan wawasan, meningkatkan pendidikan secara formalnya dia, ya, artinya bisa dapat gelar, nanti ada D3, mungkin misalnya S1, S2, dan sebagainya. Kemudian mengumpulkan modalnya berhasil, mempelajari bisnisnya juga jalan, semuanya secara simultan dilakukan bersama-sama sehingga suatu saat dia sudah cukup semuanya. Wawasannya luas, jaringannya luas, modalnya ada, semua persiapannya sudah lengkap sampai dia mulai mengarah kepada apa yang ingin dia capai jangka panjangnya. Mungkin itu misalnya, ya. Kemudian untuk bisa mencapai itu apa saja yang dilakukan, dan kemudian praktiknya itu dimulai dari mana sampai dia mencapai tujuan. Nah, itu ada di tingkat usaha. Kemudian seberapa kuat dia bertahan, seberapa sering dia terjatuh, kemudian bisa bangkit lagi dan sebagainya, itu ada di level of resistance. Nah, ketika kita artikan dalam satu kata itu artinya motivasi. Ketika itu dikaitkan dengan pekerjaan, motivasi kerja, berarti hal yang sama tadi itu tinggal kita tarik di lingkungan kerja seperti apa. Nah, itu misalnya contohnya yang kita kemarin bahas. Nah, sekarang kita bahas disiplin. Disiplin ketika dibagi menjadi 3 aspek, itu ada mental, sikap mental, pemahaman terhadap aturan yang berlaku, kemudian ada sikap untuk mentaati peraturan. Jadi ketika kita bicara tentang disiplin, berarti kita bicara tentang 3 aspek ini. Gitu. Kita bicara tentang definisi atau pengertian disiplin, berarti di dalam definisi itu mau seperti apapun penjelasannya itu memuat 3 aspek ini. Ya, memuat 3 aspek ini. Kalau ada salah satu aspek, apalagi ada 2 aspek di antara 3 aspek ini yang tidak berjalan, itu artinya belum sepenuhnya disebut disiplin. Jadi ada orang mentaati peraturan, tapi sebenarnya itu bukan sikap disiplin. Ya. Karena kalau disiplin itu bukan hanya sekedar mentaati, tapi paham dulu aturan yang sebenarnya seperti apa. Dan di situ di dalamnya ada sikap mental. Sikap mental yang sudah internalisasi ke dalam dirinya, sudah menjadi karakter. Gitu. Ini baru disebut disiplin. Misal, kita contohkan yang sederhana dulu deh. Sebelum masuk ke lingkungan kerja misalnya. Kita paling sering mungkin ya, teman-teman di sini di jalan. Berangkat kerja, berangkat ke sekolah, ke kampus, misalnya ke rumah teman dan sebagainya, itu misalnya menggunakan kendaraan jalan. Di jalan itu ada peraturan lalu lintas. Oke. Jadi kita coba mengarah contohnya seperti itu, untuk kita coba bahas ini menjadi sederhana dulu. Kita sedang bahas disiplin. Kita contohkan disiplin itu ada di jalan, ada peraturan lalu lintas. Berarti yang harus kita lihat aspek-aspek yang ada di sini. Ada 3 aspek. Kita bayangkan misalnya ada aspek yang kurang di antara ketiganya. Contoh, yang nggak ada, yang pertama misalnya nomor 1. Nomor 2 ada, nomor 3 ada. Contoh, kita ada di jalan, ada peraturan lalu lintas. Misalnya peraturan lalu lintasnya yang paling sederhana, ada peraturan di lampu merah itu. Misalnya pemahaman terhadap peraturan, kita paham nggak aturan tentang lampu merah misalnya, warna merah berhenti, misalnya kuning hati-hati, hijau jalan misalnya. Berarti kita paham. Berarti nomor 1 kita nggak bahas, karena kita bayangkan misalnya yang nomor 1 nggak ada dulu.
Berarti langsung ke nomor 2 tadi. Kita paham itu. Kemudian sikap mentaati peraturan. Bisa nggak? Karena kita sudah paham ya berarti kalau kita ingin mentaati bisa. Kalau kita ingin mentaati bisa kalau kita ingin mentaati. Berarti bisa karena sudah paham. Oh itu sedang merah, berarti berhenti. Oh sedang kuning, hati-hati atau pelan misalnya. Oh hijau, jalan. Misalnya seperti itu. Berarti paham, kemudian dia mentaati. Tapi tidak ada sikap mental. Perbedaannya gimana? Kalau ketiganya terpenuhi dengan ada nomor 1 tidak terpenuhi. Perbedaannya adalah kalau misalnya nomor 1 juga ada terpenuhi, artinya dia tidak melihat kondisi apapun atau faktor apapun untuk dia bisa mentaati. Tapi kalau misalnya nomor 1 tidak ada, itu mentaatinya karena ada sesuatu hal, karena ada faktor yang mempengaruhi di situ. Ya, misal perempatan itu ramai dan dijaga oleh polisi. Artinya di situ kalau kita misalnya tidak mentaati bisa berbahaya sekali dan juga bisa jadi nanti akan ditilang oleh polisi. Itu kemungkinan besarnya. Dia berpikir seperti itu. Sehingga ketika lampu merah dia berhenti, nanti jalan setelah hijau sesuai dengan aturan yang ada. Oke, jadi dia mentaatinya karena melihat itu situasi dan kondisi yang ada. Ada polisi enggak, lagi ramai banget enggak, dan sebagainya. Baru mentaati. Tapi kalau misalnya tidak ada dan tidak ada polisi dan kondisi jalannya cukup sepi, tapi ada lampu merah, gitu. Ya, ada aturan di situ. Dia lihat sekitar sepi, tidak ada polisi, walaupun merah, dia pelan-pelan atau dia langsung jalan di situ. Ini yang membedakan dengan ketika ketiga aspek ini lengkap. Yang kedua contohnya, yang pertama tadi tidak ada. Jadi kalau tidak ada sikap mental, itu berarti bisa jadi dia mentaati, bisa jadi tidak sikapnya. Tergantung faktor, apakah dia takut polisi, apakah dia takut karena kondisinya ramai dan sebagainya, atau karena hal yang lain. Apakah karena dia buru-buru atau tidak dan sebagainya. Artinya ada faktor tertentu yang mudah sekali mempengaruhi dirinya untuk tidak mentaati peraturan dalam kondisi tertentu. Jadi contohnya seperti itu. Misal nomor itu contoh yang pertama ya, yang tidak ada nomor 1. Yang kedua contohnya misalnya yang tidak ada nomor 2. Nomor 1 ada, nomor 3 ada, nomor 2 tidak ada. Artinya ada sikap mental, ada sikap mentaati peraturan, tapi tidak ada pemahaman terhadap aturan. Kira-kira seperti apa? Jadi misal, contohnya masih sama deh. Misalnya, jalan, aturan lalu lintas, lampu merah misalnya. Di dalam dirinya ada sikap mental, karena dia memiliki karakter yang kuat untuk bisa mentaati setiap peraturan yang ada. Kemudian dia juga punya sikap untuk mentaati itu karena di dalam dirinya sudah ada sikap mental yang kuat. Tetapi dia tidak paham terhadap aturan, bisa dibayangkan. Contoh saja ini contoh. Misalnya orang tidak paham peraturan lampu merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Misalnya tidak paham itu. Artinya dia tidak tahu bahwa merah itu harusnya berhenti misalnya. Dia jalan. Kan bisa dibayangkan, padahal dia sudah ada sikap mental, tapi karena dia tidak tahu peraturannya seperti apa yang harus ditaati, sehingga disiplin ini tidak sepenuhnya terjadi. Gitu. Hal yang pertama itu sikap mental, tidak benar-benar terpenuhi semua aspeknya, ada satu yang hilang, sikap mental, dan itu artinya belum disebut sepenuhnya sikap disiplin. Yang kedua juga sama tadi, mentaatinya sudah ada karakternya, sikap untuk mentaatinya juga ada, tapi memahami aturannya tidak ada. Dan di sini pun belum bisa disebut yang sepenuhnya disiplin. Yang ketiga nih, yang unik. Yang ketiga. Ya, jadi
yang ketiga ini, kalau misalnya sikap mentalnya sudah ada, kita memiliki karakter untuk bisa mentaati peraturan yang ada, kita paham peraturannya, tapi kita tidak bisa melakukan ya atau mengambil sikap untuk mentaati peraturan. Kok bisa, Pak? Kan sikap mentalnya ada. Kan sudah paham aturannya. Kalau sudah ada sikap mental kan berarti kuat dorongannya untuk memahami peraturan, dan peraturannya kita sudah paham. Tapi kok tidak bisa dia mempunyai sikap mentaati gitu. Nah, kalau seperti ini kompleks ya, apalagi nanti kalau kita contohkan di dunia kerja. Contohnya masih sama dulu di lampu merah misalnya, biar kita mudah memahaminya. Misal, ada sikap untuk bisa mentaati peraturan, ada memahami aturan, berarti kita paham lampu merah berhenti, paham lampu merah berhenti. Karakternya untuk bisa mentaati ada, berarti ada dorongan dari dalam diri untuk tetap berhenti, tidak jalan ketika lampu merah. Tapi kondisinya tidak memungkinkan. Ya. Misal di lampu merah itu sangat ramai sekali. Kita berada di depan, artinya yang berhenti pertama saat lampu merah. Tapi ada beberapa, mungkin banyak di Jakarta, perempatan lampu merah yang sebelum saatnya maju, artinya dia belum kuning apalagi hijau, tapi ada satu sisi, kan perempatannya, ada satu sisi atau satu jalan yang dia sudah jalan, kemudian untuk di sisi lain sebelum dia jalan kita sebagian itu sudah maju ke depan, sehingga sebelum lampu hijau itu sebagian yang arah dari kita sudah jalan di depan. Nah, ketika kita berada di yang paling depan di situ, ketika kita menghalangi yang di belakang, tidak segera maju, itu akan atau didorong, misalnya di klakson dan sebagainya. Di situ ada satu kondisi yang memaksa kita untuk bisa melawan sikap mental yang sudah kita miliki tadi untuk bisa mentaati. Ya, jadi terkadang di sini memang situasi dan kondisi yang ada di situ yang membuat nomor 3 ini tidak terpenuhi. Kalau kita di kantor seperti itu, misalnya ada beberapa contoh, dan ini contohnya asli, nyata ya, real, konkret dari beberapa mahasiswa atau alumni dan juga beberapa teman yang lain menceritakan kondisinya seperti itu. Ketika kita sudah masuk ke suatu organisasi atau suatu bagian divisi, ya, di mana di situ sudah punya sistem yang sudah membudaya. Kalau misalnya sistemnya baik, positif, bagus. Secara peraturan bagus, tapi maksudnya sistem di sini adalah di luar peraturan itu. Jadi dalam menjalankan peraturan di situ itu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Contoh di bagian keuangan, contoh saja misalnya. Untuk keuangan mengatur, misalnya salah satu tugasnya untuk mengatur keluar masuknya uang di situ ya, mengelola uang. Ketika ada suatu acara di situ, mengeluarkannya sekian, yang ditulis sekian. Secara aturannya kan misalnya jelas, yang dikeluarkan sekian sama dengan yang dituliskan. Tapi di suatu divisi keuangan misalnya sudah terbiasa tidak melakukan seperti itu. Artinya yang dikeluarkan misalnya 10, ya, yang dikeluarkan misalnya cuma 8, yang ditulis 10. Jadi seolah-olah yang keluar pengeluarannya itu ada 10, padahal cuma 8. Yang 2 dibagi-bagi dengan membuat barang bukti palsu dan sebagainya. Dan satu lingkungan itu, satu divisi itu saling mengetahui dan saling dapat. Misalnya sudah biasa terjadi seperti itu. Misal. Kemudian kita masuk sebagai orang baru yang belum tahu kondisi seperti itu sebelumnya, ya, yang biasa dilakukan seperti apa. Kita sebenarnya masuk dengan kondisi sudah memiliki sikap mental untuk bisa mentaati peraturan yang ada di perusahaan dengan baik. Tidak berbuat curang, korupsi dan lainnya misalnya.
kita paham aturan perusahaan yang harus dilakukan apa dan sebagainya. Tetapi kondisi yang ada di perusahaan tersebut, di lingkungan itu khususnya di satu divisi, misalnya divisi keuangan, ternyata tidak seperti itu. Ketika kita satu sendirian masuk, di dalam sudah ada sekelompok orang yang biasa melakukan seperti itu, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Misalnya nanti di situ akan muncul satu pilihan. Misal kita akan dihadapkan untuk diajak bersama mereka melakukan yang biasa mereka lakukan. Mereka lakukan misalnya tadi melanggar aturan yang ada. Nah, kita dihadapkan pada pilihan apakah kita masuk dengan mengorbankan atau mencoba menghilangkan sikap mental yang sudah kita miliki, dengan catatan berarti kita tetap bertahan di situ, atau misalnya kita teguh dengan sikap mental kita dan kemudian kita mengambil pilihan keluar dari situ. Nah, kalau sudah seperti ini nanti kondisinya akan sangat kompleks. Di mana misal contoh saja, pada saat itu kita sedang sangat sekali butuh pekerjaan. Banyak sekali kondisi yang membuat kita kepepet dan membutuhkan uang dan sebagainya. Kita ternyata berhasil masuk ke satu perusahaan, diterima dan gajinya lumayan. Tetapi ada sistem seperti itu. Ya, tanda kutip ya, sistem yang seperti itu tadi. Nah, hal ini yang bisa mengubah. Artinya yang nomor 3-nya bisa jadi tidak ada. Walaupun sudah memiliki sikap mental di awal dan juga pemahaman terhadap aturan. Tapi sikap mentaatinya bisa jadi tidak. Nah, artinya ini contoh untuk yang tidak ada yang nomor 3. Artinya untuk bisa membuat kita menjadi benar-benar orang yang disiplin, itu ketiganya harus ada. Tapi itu tidak berjalan semuanya mulus seperti teori ini. Ya memang harus ada, Pak, tapi terkadang kondisi di lapangan ini yang membuat kita mungkin kehilangan salah satu di antara ketiga aspek ini, Pak. Iya, seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Makanya kita tadi belajar tentang direction of behavior, belajar tentang level of effort, level of persistence dan sebagainya. Itu untuk bisa menjawab pertanyaan yang ada di sini. Semuanya ketika kita sudah punya planning yang baik, jangka pendek, menengah, jangka panjang, punya strategi, dan kita juga punya prediksi, ya ini termasuk kita sudah prediksikan harusnya dari jauh-jauh hari apa yang akan terjadi. Dan tentu saja itu dikaitkan dengan yang waktu kita awal bahas ya. Artinya kita punya wawasan yang luas di situ untuk bisa mencapai prediksi sejauh itu. Kemudian kita juga sudah pikirkan alternatif solusinya seperti apa. Itu semuanya sudah ada di direction of behavior. Sudah ada di arah perilaku kita di awal. Sudah ada di planning kita di awal dan sebagainya. Harusnya kita sudah memiliki banyak alternatif. Ketika kondisi segini, seperti ini, kita lakukan apa dan sebagainya. Oke, nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut ketika ada pertanyaan. Oke, jadi secara umum itu arti disiplin. Kalau kita disiplin kerja berarti itu ada di lingkungan kerja. Sikap mental seorang pegawai ya untuk bisa mentaati. Artinya kita paham dulu aturannya seperti apa di perusahaan tersebut, kemudian sikap kita mentaati peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Ya, jadi disiplin ini memiliki unsur ya. Jadi ada rasa tanggung jawab dan juga ada suatu sikap atau perilaku untuk bisa menjadi lebih baik. Itu disiplin kerja. Jadi selain 3 inti yaitu sikap mental, pemahaman terhadap aturan dan juga sikap mentaati peraturan, di situ juga ada unsur lain yang menyelimutinya yaitu rasa tanggung jawab, berarti bukan terpaksa, dan itu juga ada dasar untuk dia mengubah perilakunya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Itu arti mental, memahami aturan, mentaati peraturan sebagai sebuah tanggung jawab untuk bisa menjadi lebih baik. Itu singkatnya seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, ini kita baru membahas tentang arti atau
definisi dari disiplin kerja, ya, yang dijabarkan melalui 3 aspek dari disiplin, ya, atau disiplin kerja. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Silakan. Oke, bisa dipahami berarti ya, sampaikan tadi ya. Yang belum join, yang lagi lembur saja tadi ya. Mr. Ilham. Yang berikutnya kita bahas setelah tahu disiplin itu apa. Disiplin itu apa. Jadi nanti ke depan kalau kita jawab disiplin, banyak orang bertanya, mungkin teman kerja atau atasan kita bisa jelaskan secara detail ya. Harapan seperti itu. Ya minimal pada waktu nanti formatif ada soal harus bisa dijawab. Oke, disiplin kerja pentingnya apa? Apa penting dari disiplin kerja? Tadi saya sudah singgung ya, ada unsur di dalam pengertian disiplin kerja yaitu tanggung jawab dan suatu perilaku yang berubah menjadi lebih baik. Jadi salah satu pentingnya disiplin kerja di sini itu dengan kita menjadi orang yang disiplin itu akan mencerminkan diri kita. Jadi kita akan bisa dilihat, ya kita akan bisa dilihat, diri kita akan tercerminkan, ya kata lainnya seperti itu, menjadi orang yang memiliki tanggung jawab, rasa tanggung jawab. Jadi kalau kita disiplin, di sini kita akan dilihat orang sebagai misalnya karyawan yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Kalau misalnya di sini urusan kantor atau kita contohkannya misalnya di kantor, berarti tugas-tugas kantor. Job desk apapun yang kita miliki itu dijalankan dengan baik, ya, atas dasar rasa tanggung jawab kita terhadap tugas tersebut. Atas dasar rasa tanggung jawab, ya itu perlu digarisbawahi. Karena kalau bukan karena dasar rasa tanggung jawab, berarti karena yang lainnya ini yang bahaya. Nanti akan dibahas di bawah itu tentang indikator. Jadi bukan internalisasi dari sikap mental kalau seperti itu. Ya, padahal seharusnya itu karena karakter. Jadi pentingnya disiplin itu yang pertama, kalau kita bisa bagi, itu adalah bisa mencerminkan rasa tanggung jawab kita sebagai seorang pegawai misalnya. Kemudian akan meningkatkan semangat atau dorongan kerja kita. Kalau bisa mencerminkan rasa tanggung jawab kita, bisa meningkatkan dorongan kita untuk bekerja, terus meningkatkan semangat